Layarnya kelihatan nggak? PT-nya kelihatan di layar nggak? Oke, langsung dimulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Layarnya nggak ada. Ayo udah. Nanti di record kok. Nanti kalau nggak saya share PPT-nya juga deh di grup biar sambil buka nggak apa-apa. Ya udah di grup ya. Ya langsung dimulai aja. Kalau yang nggak nampil PPT-nya di layar sambil buka aja PPT-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi praktikum kita yang pertemuan ke-8 akan bahas akad salam dan istisna. Nah, eh, ini tuh tentang jual beli yang barangnya belum ada gitu. Kenapa sih kok bisa sih ada jual beli yang barangnya belum ada? Kan waktu itu kita udah bahas kalau jual beli yang barangnya belum ada itu nggak boleh kan? Jual beli bayi makdum. Nah, ini ternyata ada yang dibolehkan jual beli dengan barang yang belum ada. Nah, salah satunya itu adalah salam. Itu jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. Inti dari salam ini eh, bayarnya duluan, nanti barang belakangan. Tapi pas akad, spesifikasi, kualitas, kuantitas, jumlah, sama jangka waktu pengiriman barang ini harus jelas. Soalnya eh, bisa akad salam ini biasanya ada di pertanian-pertanian gitu. Nah, biasanya kalau orang-orang pertanian ini kenalnya itu dengan ijon. Mungkin kalian pernah dengar juga ijon. Nah, ijon ini difatwakan haram oleh MUI karena ijon ini mengandung goror gitu. Jadi bedanya sama salam ini, ijon ini cuma misalnya ijon ini kayak gini nih. Eh, ada pengusaha datang ke ladang. Ladangnya ini belum panen, tapi dia langsung beli. Ladang ini nanti pas panen dibeli seharga 50 juta. Nah, dengan jumlah yang nggak tentu, terus kualitasnya juga nggak tentu, sama jangka waktunya nggak tentu, karena kan pas panen kan. Nah, ini nggak boleh karena itu banyak gorornya. Bisa jadi menguntungkan si pembeli, bisa jadi menguntungkan si penjualnya. Nah, kalau akad salam ini harus jelas pada saat akad. Eh, misalnya dia beli, pokoknya eh, beli tomat dengan jumlah 5 kuintal, kualitas A, terus nanti dikirim pada tanggal sekian. Nah, itu kan jelas. Nah, itu bedanya salam sama ijon yang ada di biasanya tuh ada di desa-desa gitu. Nah, salam juga biasanya ada di lembaga keuangan syariah yang lebih ke desa. Tapi di bank syariah juga ada, cuman emang belum, maksudnya nggak terlalu terkenal gitu. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, landasan dalil dan hadis ada di surat Al-Baqarah ayat 282. Ini yang eh, ayat terpanjang lah ya. Ya orang beriman, jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, maka buatlah secara tertulis. Jadi kalau misalnya jual beli dengan tidak tunai, maka harus ada catatannya. Ini juga salah satu dalil dari akuntansi.
Terus Al-Maidah ayat 1, hai orang beriman, penuhilah kata-kata itu. Terus dari hadis Nabi bahwa Rasulullah bersabda, sungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka antara din minhum. Tuh. Nah, selanjutnya rukun salam. Pertama subjek. Subjek ini ada penjual dan pembeli. Penjual pembeli ini syaratnya harus cakap hukum, harus balik. Cakap hukum maksudnya mereka mengerti apa yang dia lakukan gitu. Konsekuensi dari yang dia lakukan. Kalau dia melakukan akad salam berarti dia harus bayar, dia harus melakukan pekerjaan gitu-gitu. Terus objek salamnya ini ada modal sama barang salam. Kenapa modal? Karena pembayaran dari salam ini dilakukan di awal secara tunai. Itu dijadikan modal. Dan barangnya. Barangnya ini yang dikirimkan di akhirnya gitu. Jadi uang dulu nanti barang belakangan. Dan itu jadi objeknya. Terus ada sigot, ada akad dari kedua belah pihak. Nah, terus ketentuan alat bayar. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. Jadi cara bayarnya ini nggak harus dengan uang. Boleh bayarnya dengan berupa bibit dan ladang. Boleh dengan modal intinya gitu. Tapi harus diketahui jumlahnya secara pasti. Terus pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati. Harus secara tunai karena ia sebagai modalnya. Terus pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Jadi bayarannya ini nggak boleh dalam bentuk piutang. Jadi kalau misalnya punya piutang dengan si A, nggak boleh piutang itu dijadikan alat bayar. Karena belum tentu si A ini akan bayar gitu. Terus ketentuan barang. Satu, harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang. Jadi barangnya ini harus jelas. Ini kalau mau nanya langsung nyalain mikrofonnya aja lah ya. Terus harus dapat dijelaskan spesifikasinya. Penyerahannya dilakukan kemudian. Kemudian itu maksudnya ditangguhkan. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Jadi tadi harus jelas tuh semuanya. Ada dari jumlahnya, kualitasnya, terus waktu dan tempat penyerahannya. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Jadi kalau misalnya si pembeli ini belum menerima si barang salamnya, dia nggak boleh jual dulu ke tempat lain. Misalnya ini tuh perusahaan gitu. Dia nggak boleh jual dulu ke pengecer-pengecernya kalau barang yang dipesan itu belum sampai. Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Gak boleh barang ini misalnya ditukar nih, tapi boleh dengan yang sejenis sesuai kesepakatan. Misalnya, ini dong mau dong tuker nih, tapi harus yang sejenis sesuai dengan kesepakatan sama si penjualnya gitu. Selanjutnya, penyerahan barang sebelum pada waktunya. Kalau misalnya barangnya ini diserahin sebelum jangka waktunya, maka ini satu, penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Ini yang harusnya gitu. Terus, jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga. Kalau misalnya mintanya kualitas B, tapi ternyata hasil panennya ini kualitas A, si penjual ini nggak boleh ngasih tambahan harga kecuali sesuai sama akad di awal. Terus jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut diskon. Misalnya ternyata hasil panennya ini kualitas C, terus si pembelinya ini rela gitu. Yaudah lah nggak apa-apa kualitas C juga. Tapi kalau misalnya si pembelinya ini nggak mau kualitas C, maka si penjual ini gimana pun caranya dia harus bisa nyari yang kualitas yang dipengenin gitu. Nggak harus dari hasil panennya aja. Dia boleh nyari misalnya beli dari tempat lain yang sesuai dengan spesifikasinya. Intinya si pembeli kan nggak mau tahu kan gimana caranya, pokoknya ada barangnya dengan kualitas segini, jumlah segini, pada waktu sekian gitu. Nah pokoknya si penjual kalau misalnya nggak bisa, dia harus nepatin itunya.
Terus penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat, kualitas, dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga. Nah, kalau misalnya si penjual ini ngasih barangnya lebih cepat dari jangka waktunya, dan syarat sama jumlah barangnya ini sesuai sama yang diminta, maka dia nggak boleh minta tambahan harga. Tapi kalau misalnya dari pembelinya, boleh nih dia ngasih berupa hadiah gitu, kayak oh nih dia ngasih lebih cepet sesuai dengan pesanan, ditambahin lah hadiahnya gitu, misalnya ditambahin 5 juta. Nah itu boleh jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya. Nah ini yang tadi, maka ia memiliki dua pilihan. Dia boleh membatalkan kontraknya dan meminta kembali uangnya, atau menunggu sampai barang tersedia. Nah gitu. Jadi kalau misalnya ternyata hasil panennya ini kualitasnya di bawah dari yang diminta, maka dia boleh untuk batalin akadnya, nggak jadi, atau terus minta uangnya kembali. Tapi dia boleh juga, pokoknya kayak tadi dia nggak mau tahu, pokoknya barangnya harus ada gitu, dengan spesifikasi yang diminta. Mau dia cari dengan beli di tempat lain atau dari hasil panen dia di tempat lain. Pokoknya barangnya kayak gini, kualitasnya segini, jumlahnya segini, waktu penyerahannya segini. Kalau misalnya ternyata dia nggak bisa nyanggupin, ya boleh dibatalin akadnya dengan uangnya nanti dibalikin. Nah, terus ada skema akad salam. Yang pertama, pemesan sama penjual ini melakukan akad dengan pesanan yang spesifikasi yang jelas, dari jumlah, kualitas, sama waktu penyerahan, sama modalnya itu harus jelas cara pembayarannya. Nah, terus bayarnya di muka, bayar dulu, pemesan bayar ke penjual, nanti penjualnya mengirimkan pesanannya kepada pemesan, para pembeli. Nah, di akad salam ini juga ada akad salam paralel, di mana si kalau yang tadi kan penjual nih. Nah, tapi si pemesan ini berakadnya nggak sama si penjual langsung, tapi ada eh, apa namanya? Misalnya dia melalui bank atau melalui LKS. Nah, itu namanya akad salam paralel. Skemanya, si pemesan ini melakukan akad salam dengan LKS atau bank penjual dan pemesan. Dia melakukan akad, nah langsung banknya ini lakuin akad dengan si petaninya, dengan si penjualnya. Lalu bank ini bayar duluan. Setelah banknya bayar ke petaninya, si pemesannya bayar juga tuh ke banknya. Nah, terus si penjualnya mengadakan pengadaan, maksudnya diadain lah barangnya, misalnya dipanen lah atau ditanam, baru dikasih ke bank. Nanti dari bank barangnya dikirim ke pemesan gitu. Jadi intinya ada, kalau dari salam paralel ini melalui distributor lah gitu. Pesannya nggak langsung ke si penjual, tapi melalui orang kedua dulu. Nah, si bank ini boleh ngambil keuntungan dari akad ini. Terus hal-hal yang membatalkan akad salam. Satu, barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan. Jadi misalnya jangka waktu yang ditentukannya sekian tapi barangnya belum ada, itu boleh dibatalin atau akadnya membatal. Terus barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad. Kalau barang yang dikirim cacat atau nggak sesuai sama spesifikasi yang diminta, maka itu juga boleh untuk dibatalkan akadnya. Kecuali ini mungkin yang ketiga ya. Barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah dan pembeli membatalkan pesanan, itu juga membatalkan akad. Tapi kalau misalnya barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah tapi si pembelinya ini rela, atau dia apa-apalah kualitasnya rendah, itu nggak jadi salah satu yang membatalkan akad. Jadi kalau misalnya pembelinya rela atau ridho, maka akadnya boleh diteruskan. Nah, terus ini kalau misalnya ada di DSN MUI, di akhirnya ini di ketentuan lainnya, jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka
persoalannya diselesaikan melalui Basarnas, Badan Arbitrasi Syariah Nasional, setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Ini kalau di DSN. Terus bahasan yang kedua, istisna. Istisna ini adalah jual beli, yaitu dalam bentuk pemesanan, pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli, mustasni, dan penjual atau pembuat syani. Bedanya ini, kalau istisna ini biasanya bukan pada barang-barang yang kayak hasil panen, tapi barang yang ada proses pembuatannya, kayak rumah atau baju, tas, dan lain-lain. Terus dalilnya ini ada di surat Al-Baqarah 282, terus ada di hadis riwayat At-Tirmidzi. Terus ada perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau yang haram. Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan atau hal yang menghalalkan yang haram. Terus tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Itu dalil yang ada di DSN lah gitu. Untuk tafsirnya bisa dibaca, mungkin Google lebih mengerti. Nah, terus rukunnya ini ada subjek. Subjeknya ini ada penjual dan pembeli. Sama kayak tadi, dia itu harus cakap hukum dan akil balik. Terus objeknya ini berupa modal sama ada barangnya. Mungkin nanti bedanya sama salam nanti akan dibahas. Terus ada sigot, yaitu ada akadnya. Ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Nah, ketentuan bayarannya nih. Alat bayar harus diketahui, sama kayak tadi. Harus diketahui kejelasannya gitu. Baik bentuknya atau manfaatnya gitu. Terus pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Nah, bedanya sama salam, istisna ini pembayarannya nggak harus tunai di awal. Tapi itu pembayarannya boleh tunai di awal, boleh dicicil, sedikit atau boleh ditangguhkan, bayarnya nanti di akhir, itu boleh kalau istisna. Terus pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang, sama kayak tadi bayarnya itu nggak boleh pakai piutang. Terus ketentuan tentang barang, sama dia tuh harus jelas spesifikasinya. Terus harus penyerahannya dilakukan nanti, waktu dan tempatnya harus jelas. Pembeli tidak boleh menjual sebelum menerima barangnya, sama kayak tadi, sama kayak salam. Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang yang sesuai kesepakatan. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Jadi kalau di istisna ini, kalau misalnya barang yang dipesan ini nggak sesuai, maka dia punya hak khiyar untuk batalin akad. Ketentuan lain, dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase setelah tidak tercapai kesepakatan musyawarah. Nah, bedanya juga nih, kalau akad salam ini dia mengikatnya itu secara asli. Jadi ketika dia melakukan akad dari awal itu udah mengikat, nggak boleh dibatalkan secara sepihak. Nah, bedanya sama istisna, yaitu mengikatnya secara ikutan. Jadi walaupun udah dibayar tapi barangnya belum dikerjain, itu masih boleh untuk dibatalin secara sepihak. Tapi kalau barangnya udah mulai dikerjain, itu udah nggak boleh dibatalin sampai misalnya terjadi cacat. Nah, itu baru boleh ada hak khiyarnya. Nah, skema akad istisna pertama ini langsung kepada si pembuatnya. Misalnya pemesan ini melakukan pesanan, misalnya pesan jaket custom gitu, jaket dengan warna yang misalnya jaket angkatan lah gitu, atau jahim juga salah satu proyek istisna gitu. Melakukan akad, terus bayarnya bebas nih, boleh tunai, boleh cicil, boleh tangguh. Nah, terus barang dikirim, intinya gitu lah. Istisna ada proses pengerjaannya. Terus kalau istisna paralel juga bisa. Pertama,
si pemesan ini bisa melakukannya ke LKS. Kayak misalnya dia ngelakuin akad dulu sama banknya, nanti banknya terus eh, melakukan akad sama bayar, karena kan eh, akad istisna ini akan mengikat setelah bayar atau setelah barang dibuat. Nah, terus bank ini melakukan negosiasi sama si yang buat, misalnya eh, konveksi Unpaders. Nah, terus dia melakukan akad sama bayar ke si pembuatnya, ke si Unpaders. Nah, terus ketika barang udah jadi, barang dibuat, nanti barangnya dikirim dulu ke si bank, nanti banknya langsung lanjutin kirim ke si pemesannya. Itu istisna paralel. Sama intinya dia mesennya itu nggak langsung ke si pembuatnya, tapi melalui perantara si bank atau LKS. Itu hal yang membatalkan. Yang pertama, barang tidak sesuai dengan kesepakatan, atau yang kedua, barang cacat. Jadi kalau misalnya barang nggak sesuai, itu boleh dibatalin. Kayak misalnya mesen jahim nih, tapi minta warnanya hijau, ternyata yang dikirim warnanya putih. Nah, itu boleh dibatalin. Terus kalau misalnya barang cacat, misalnya ternyata eh, tulisan Ekis Unpadnya itu jadi Ekis pembangunan, apa ekor pembangunan. Nah, itu juga boleh dibalikin, karena boleh dibatalin akadnya. Terus note-nya ini, hal yang mesti diperhatikan dalam akad salam dan istisna ialah karena keduanya merupakan akad jual beli yang penyerahan barangnya ditangguhkan, maka spesifikasi barang harus diperjelas. Sehingga jika ada ketidaksesuaian, pihak pembeli atau pemesan bisa melakukan khiar dengan membatalkan, mengembalikan barang, meminta pengembalian dana, atau pertanggungjawaban. Jadi eh, di akad salam sama istisna ini, karena barangnya dikirimnya nanti atau barangnya belum ada saat akad terjadi, maka dia itu harus jelas dari sisi kuantitas, kualitas, sama waktu penyerahannya. Jadi kalau misalnya ada ketidaksesuaian, itu bisa dilakukan pertanggungjawabannya, apakah dikembalikan ataukah dibatalkan, atau ada pertanggungjawaban lainnya. Terus note kedua, upaya memperjelas spesifikasi barang pesanan ini sesuai dengan hadis Nabi. Ketika Nabi SAW tiba di kota Madinah, sedangkan penduduk Madinah telah terbiasa memesan buah kurma dalam tempo waktu 2 tahun dan 3 tahun, maka beliau bersabda, barang siapa yang memesan suatu, maka hendaknya ia memesan dalam jumlah takaran yang telah diketahui oleh kedua belah pihak, dan dalam timbangan yang telah diketahui oleh kedua belah pihak, serta hingga tempo yang telah diketahui oleh kedua belah pihak pula. Jadi hadisnya ini intinya, kalau misalnya mau melakukan akad yang barangnya belum ada, harus jelas dari kuantitasnya, kualitasnya, sama waktunya. Itu aja sih kayaknya. Ya, itu aja. Kalau misalnya mau nanya, langsung aja. Kalau misalnya mau nanya, apa-apa. Nanti nanya di grup juga boleh. Makasih. Udah mau nanya dulu, silakan. Kalau enggak, boleh